Oke, selamat malam semuanya. Jadi kami mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Teknik Program Industri Teknik Industri. Di sini kami akan presentasikan dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu dalam studi kasus strategi peningkatan kepuasan konsumen jahe sang jawara di masa pandemi COVID-19 dengan metode pendekatan Importance Performance Analysis dengan dosen pengampu Bu Siti Muhimmatul Khairo, ST, MT. Oke, sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami ya. Di sini ada Bayu Cahyonugroho dengan nomor induk mahasiswa 1412100003. Dan yang kedua ada teman saya juga yang bernama Muhammad Riki Dwi Wiranto dengan nomor induk mahasiswa 1412100008. Dan yang ketiga tentunya ada Beni Surya Putra dengan nomor induk mahasiswa 1412100039. Dan yang keempat ada Muhammad Agus Abdullah dengan nomor induk mahasiswa 1412100094. Dan yang kelima ada Rizky Akbar Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1412100135. Dan yang keenam juga ada Adi Syamsul Arifin dengan nomor induk mahasiswa 1412100170. Yang terakhir juga ada Muhammad Firdaus Alamin dengan nomor induk mahasiswa 1412100194. Oke, jadi untuk latar belakang dari metode IPA ini dapat menilai gap antara kepentingan konsumen dengan kinerja perusahaan. Dengan kinerja perusahaan saat ini, sehingga perusahaan dapat menerapkan alternatif strategi pemasaran untuk memperbaiki atribut yang kurang memiliki kinerja baik. Untuk metode ini dinilai dapat mengevaluasi kepuasan konsumen dengan biaya yang terjangkau dan sangat mudah dimengerti oleh berbagai stakeholders. Dengan perbaikan tersebut, maka diharapkan perusahaan ini dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi, sehingga dapat memenuhi ekspektasi konsumen secara optimal dan memenangkan persaingan usaha yang terjadi. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, ini diharapkan dapat melakukan evaluasi kepuasan pada konsumen jahe sang jawara pada kategori produk dan pada kategori harga, promosi, serta juga dalam pelayanan. Dan untuk melakukan penyusunan strategi peningkatan kepuasan pada konsumen. Karena tujuannya ini kan metode ini untuk meningkatkan konsumen. Jadi konsumen pada saat pandemi itu kan biasanya orang-orang kan berpikir rata-rata isinya turun. Jadi untuk konsumen ini diharapkan untuk menaik karena jahe sang Jawa ini sangat dibutuhkan pada saat pandemi. Oke, untuk selanjutnya ada metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh salah satu teman kami yang kuat dalam bidang ini. Silakan, Mas. Baik, saya ingin melanjutkan untuk metode penelitian, yaitu IPA. IPA dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisa kesenjangan, DAP, kinerja dan kepentingan, serta analisa kuadran.
Analisis kuadran dimulai dengan menentukan dimensi dan atribut yang akan digunakan dalam penelitian. Nilai kinerja dan kepentingan dihitung dengan skala Likert 1-5. Kemudian hasil masing-masing nilai atribut, kinerja, dan kepentingan akan diratakan. Sehingga diperoleh nilai min akhir atribut-atribut tersebut dipetakan ke dalam diagram Cartesius berdasarkan nilai min kinerja sumbu X dan nilai min kepentingan sumbu Y. Kemudian sumbu garis X dan Y dibuat berdasarkan hasil rata-rata keseluruhan atribut pada nilai kinerja dan kepentingan. Pada akhirnya atribut dapat dipetakan ke dalam kuadran 1, prioritas utama, kuadran 2, pertahanan prestasi, kuadran 3, prioritas rendah, kuadran 4, berlebihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau ketepatan suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Uji validitas dilakukan pada 30 responden awal untuk mengetahui validitas kuesioner sebagai instrumen penelitian. Hasil uji validitas pada 21 atribut, yaitu produk, pelayanan, promosi, dan harga, menunjukkan nilai R hitung lebih dari R tabel dan kurung 0,36. Nilai R tabel yang digunakan berdasarkan kriteria A sama dengan 5% dan DF sama dengan 28. Maka dari itu, seluruh atribut dinyatakan valid untuk melakukan pengukuran tingkat kinerja dan kepentingan. Rincian uji validitas terdapat pada tabel 1. Reliabilitas dapat diartikan sebagai tingkat konsistensi hasil pengukuran pada pengujian yang dilakukan berulang kali. Uji reliabilitas dilakukan pada 30 responden awal untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran. Hasil uji reliabilitas pada 21 atribut produk, layanan, promosi, harga menunjukkan nilai Cronbach A lebih dari 0,6, maka dari itu seluruh atribut dinilai reliabel atau konsisten untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya, profil responden dan limitasi penelitian. Total responden yang diperoleh sebanyak 42 orang berdasarkan jenis kelamin. Hasil kuesioner menunjukkan persentase jenis kelamin pria sebesar 47,62% dan persentase jenis kelamin wanita sebesar 52,38%. Berdasarkan kelompok umur, hasil kuesioner menunjukkan besar persentase sebagai berikut. Responden rentang umur 18 sampai 25 tahun sebesar 11,9%, responden rentang umur 26 sampai 35 tahun sebesar 42,86%, responden rentang umur 36 sampai 45 sebesar 23,81%, dan responden rentang umur 46 sampai 60 tahun sebesar 31,43%. Hal ini menandakan peminat produk jahit Sanjawara paling besar berada pada segmen umur 36 sampai 45 tahun. Namun, pada segmen muda rentang umur 18 sampai 25 tahun, jumlah peminat masih cukup sedikit. Lanjut, ini tabel 1 hasil dari uji validitas kuesioner IPA. Di sini ada kolom atribut, R hitung, R tabel, dan uji validitas. Di kolom atribut berisi seperti rasa, kepedasan, aroma, warna, tekstur, manfaat, dan R hitung hasil dari uji validitasnya. Dan selanjutnya R tabel 0,36, uji validitas valid.
Dan ini tabel 2 hasil uji reliabilitas IPA. Di sini ada 3 kolom atribut nilai cross bus A dan uji reliabilitas. Di kolom atribut ada seperti rasa kepedasan, aroma, warna, tekstur, manfaat, kelengkapan informasi, variasi ukuran. Di kolom nilai cross bus A itu ada hasil uji reliabilitas IPA. Uji reliabilitasnya reliable. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Berdasarkan asal daerah pembelian, hasil kuesioner menunjukkan asal daerah respon berasal dari konsumen di wilayah Jabodetabek dengan persentase terbesar di daerah Bogor sebesar 54,76%. Berdasarkan jenis pekerjaan, hasil kuesioner menunjukkan jumlah persentase terbesar didominasi oleh jenis pekerjaan pegawai swasta dengan persentase sebesar 47,62%. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden didominasi oleh jenjang lulusan S1 dengan persentase 57,14%. Hasil kuesioner menunjukkan responden atau konsumen jahe Sanjawara masih didominasi oleh kalangan menengah pada rentang pendapatan 3 juta sampai 5 juta rupiah sebesar 26,19% dan rentang pendapatan 5 juta sampai 8 juta rupiah sebesar 38,10%. Limitasi penelitian ini ialah responden berada pada range umur yang cukup jauh, 20 sampai 60 tahun, sehingga belum dapat mengungkapkan secara spesifik penilaian berdasarkan kategori kelompok usia remaja dan dewasa. Kategori kelompok umur tersebut memungkinkan memiliki perspektif yang berbeda. Hasil pengelolaan importance performance analysis dapat menilai tingkat kinerja suatu atribut dibandingkan dengan tingkat kepentingannya. Hasil yang didapat dari analisis ini dapat berupa analisis gap dan analisis kuadran. Dengan responden sebanyak 42 orang, diperoleh tabel kinerja dan kepentingan beserta analisis gap yang berada pada tabel berikut. Berikut adalah tabelnya. Kondisi, dimensi, atribut, kinerja, kepentingan, gap. Dimensi ada kolom performance, fitur, durability, estetik, purchase quality, harga, promosi, responsive, reliability, empathy, assurance. Atribut, rasa, kepedasan, aroma, warna, tekstur, manfaat, variasi, ketahanan atau durability, bentuk dan gambar. Lalu nilai rata-ratanya 4,25 dan untuk nilai rata-rata kepentingan 4,32 dan untuk nilai rata-rata gap minus 0,07. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutkan untuk hasil pengolahan. Selain itu, analisis kuadran dapat digunakan untuk mengetahui posisi atribut. Dapat 4 jenis kuadran, yaitu prioritas utama, pertahankan prestasi, prioritas rendah, dan berlebihan. Hasil dari analisis kuadran dapat dilihat pada diagram Kartesius IPA di bawah. Yang ada itu di dalamnya variasi ukuran, brand produk, warna, perhatian khusus, harga, dan keluhan pelanggan, bonus promosi, konten promosi, kemasan, kelengkapan informasi, rasa, layanan berkualitas, kecepatan dan ketanggapan, ketepatan waktu, durability, tekstur,
manfaat, kepedasan, keamanan barang, aroma, dan yang terakhir ketersediaan produk. Hasil CSI produk Jahe Sang Jawara ialah 81,03%. Berdasarkan kriteria yang telah umum diketahui, nilai ini menunjukkan secara keseluruhan konsumen sudah sangat puas. Namun tentunya masih terdapat atribut-atribut yang masih dapat ditingkatkan kembali kinerjanya untuk mencapai hasil CSI yang lebih tinggi. Berdasarkan tabel produk dengan gap 0,98 dan variasi ukuran dengan gap 0,95, atribut dengan tergolong sedang, yaitu perhatian khusus dengan gap 0,5, warna dengan bonus promosi dengan gap 0,26, maka kelima atribut ini perlu segera diperbaiki oleh perusahaan agar dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Penjelasan 21 atribut yang dipetakan dalam kuadran ialah sebagai berikut. Untuk kuadran 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Kuadran 1 prioritas utama. Atribut dalam kuadran 1 nilai penting oleh konsumen, namun perusahaan belum dapat memberikan kinerja yang lebih. Atribut pertama ialah brand produk. Hal ini berkaitan dengan brand image produk yang belum baik, yaitu dalam tingkat kemudahan dikenali oleh masyarakat umum dan kepopuleran produk. Kuadran 2, pertahankan prestasi. Atribut-atribut yang termasuk dalam golongan kuadran 2 perlu dipertahankan kinerjanya karena sudah dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Kinerja dan kepentingan bernilai tinggi. Pertama, atribut harga. Konsumen menilai harga produk jahe Sang Jawara sudah terjangkau sesuai dengan berat jahe yang dijual dan kemasan yang digunakan. Kedua, atribut keluhan pelanggan. Perusahaan selalu menanggapi keluhan dengan baik dan lengkap. Ketiga, atribut rasa. Konsumen menilai jahe rasa dari produk jahe sangat terasa baik. Keempat, atribut konten promosi tergolong baik dikarenakan adanya desain gambar yang menarik dan konten edukasi konsumen untuk mencegah virus corona. Untuk kuadran 3, prioritas rendah. Dimensi, empati, perhatian khusus merupakan elemen yang penting. Kinerja yang rendah pada atribut ini perlu menjadi prioritas utama dan perbaikan agar dapat memberikan kinerja yang memuaskan. Kuadran 4, berlebihan. Atribut yang termasuk dalam kuadran 4 telah melebihi ekspektasi atau harapan dari konsumen, yaitu kinerja bernilai tinggi sementara kepentingan bernilai rendah. Pertama, atribut tersedia produk selalu tersedia karena dipesan oleh konsumen. Hal ini dikarenakan perusahaan selalu memiliki stok persediaan lebih. Kedua, atribut aroma, bau harum jahe sangat terasa oleh konsumen. Ketiga, atribut kepedasan. Menurut konsumen, rasa pedas jahe sudah terasa baik. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, oke. Untuk implikasi manajerial, implikasi teoritis dari penelitian ini ialah
Dalam pengukuran kepuasan pelanggan dapat diperhatikan dari berbagai macam kategori, seperti produk, harga promosi, dan pelayanan. Hal ini dimasukkan agar didapatkan hasil analisa yang komprehensif, sehingga dapat lebih memahami kekurangan yang perlu diperbaiki di suatu perusahaan. Implementasi praktis dari penelitian ini ialah perusahaan perlu merumuskan alternatif strategi baru untuk meningkatkan kinerja atribut kuadran 1 dan juga atribut kuadran 3. Pada kuadran 1, atribut-atribut yang memerlukan perbaikan ialah brand produk, variasi ukuran, warna produk, dan bonus promosi. Untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah hasil dari customer satisfaction index menunjukkan nilai 81,03%. Hasil analisis important performance analysis menunjukkan adanya peluang perbaikan pada beberapa atribut pada kategori produk, pelayanan, dan promosi. Kategori produk atribut yang dapat termasuk prioritas utama perbaikan. Yang dia maksud ini adalah brand produk, variasi produk, dan warna produk. Dari atribut brand perusahaan dapat meningkatkan brand produk dengan cara melakukan beberapa iklan dan promosi secara rutin. Dari atribut ukuran, perusahaan dapat memberikan alternatif berbagai variasi ukuran untuk dapat menyesuaikan beberapa selera dan kondisi daya beli konsumen. Sementara dari atribut warna produk, adanya penambahan ekstra bahan alami dapat membuat warna produk lebih cerah dan berwarna coklat kemerahan. Kategori pelayanan, atribut yang dapat diperbaiki ialah perhatian khusus, empati. Perusahaan dapat lebih memberikan ekstra servis seperti kiat-kiat kesehatan mengenai pola hidup sehat di masa pandemi secara terperinci dan jelas. Kategori promosi, atribut yang dapat diperbaiki ialah bonus dari promosi tersebut. Perusahaan dapat memberikan bonus promosi yang lebih beragam lagi jenisnya dan berganti-ganti disesuaikan dengan selera konsumen. Dengan perbaikan pada kategori tersebut, diharapkan ekspektasi konsumen dapat terpenuhi dengan sangat baik sehingga market share produk jahe dapat meningkat dengan tajam. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, di sini kami hanya belajar ya. Jadi maaf jika ada kekurangannya atau kelemahan dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih semuanya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.